Kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali pada sebuah momen yang tentunya momen yang sangat mulia, momen yang tidak bisa kita dapatkan kecuali di rumah-rumahnya Allah, tidak di rumah tetangga kita, tidak di rumah kita, tidak juga di tempat-tempat kita semua. Pahala semakin lama semakin banyak pahala tersebut. Nah, itu niat i'tikaf itu simpel, cuman kalimatnya seperti ini: nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Biasa ada sebagian masjid yang ada di depannya itu tulisan kaligrafi niat i'tikaf. Di sini ada juga di belakang. Nah, itu niatnya. Artinya apa? Aku berniat untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Cuman itu. Susah ngapal Arabnya, Indonesianya lintaskan dalam hati, tidak usah disebut, cukup memang tempat niat adalah hati. Aku berniat untuk beriktikaf, ya. Jadi aku berniat untuk beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita mendap di dalam masjid dengan niat tadi, semakin banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Walaupun tidak sholat dalam masjid, walaupun tidak baca Quran, walaupun tidak sholawat atau berzikir, tidak ngapa-ngapain, duduk baik diam, tidak juga tafakur, tidak misalnya, tidak juga muhasabah, introspeksi diri, tidak juga, hampa baiklah, duduk temenung baik, tetap boleh pahala. Kok bisa? Dengan niat tadi. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu atau setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Masuk masjid, niat i'tikaf, tidak perlu ibadat sekalipun kita akan dapat pahala. Apalagi kalau ibadat. Masuk masjid, tidak niat i'tikaf, tidak dapat pahala i'tikaf. Salat tapi di dalamnya aku, oh itu ya boleh pahala salat. Baca Al-Quran boleh pahala baca Al-Quran. Tapi sayang kalau ketinggalan niat tadi. Niat simpel, sesimpel itu, sependek itu. Madai kita berat, jangan sampai lupa. Jadi apalagi kita yang sering duduk di masjid, hafal kelah itu. Dan kita yakin yang sering ke masjid lah hafal galau pasti. Nah, sudah dari kecil misalnya sering ke masjid, tidak mungkin dah hafal itu doa atau itu niat. Andai kata ada yang baru belum sempat menghafal ini, maka artinya cukup. Bahkan mungkin kalau kita bahasa Arab cuman artinya kurang detail kita paham, Indonesianya kalau pengen ngeresep, tidak apa-apa, tidak usah pakai Arabnya, Indonesianya pakai, biar resep, biar kita ngertiin apa yang diniat itu, tidak masalah. Nah, selagi itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran jangan diterjemahkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi masjid kita ini, atau maaf, majelis kita ini di masjid, jadi pahalanya berlipat-lipat ganda karena ada tambahan apa? Ada tambahan pahala i'tikaf. Jangan banyak uang kadang-kadang masuk ke masjid sering, tapi jarang nih dia teringat untuk i'tikaf, untuk berniat i'tikaf. I'tikaf itu bukan sekedar masuk masjid itu terus i'tikaf, dia itu ada niatnya harus. Tidak niat i'tikaf, tidak ada i'tikaf dia berarti. Contoh, malam-malam ganjil pada akhir-akhir Ramadan itu kan kadang ada sebagian masjid, sebagian tapi tidak banyak, yang sengaja ngadakan program i'tikaf malam Ramadan, ya kan, di masjid semalam-malaman. Dia ada jam tidurnya sedengat baik, agak dibangun lagi jam 2, tahajud lagi, baca Quran lagi, sampai para waktu sahur bagi konsumsi makanan. Judulnya i'tikaf di masjid. Nah, cuman kalau yang ikut itu cuman tidak niat i'tikaf, percuma. Tidak i'tikaf berarti dia tuh mendep, iya, mendep di masjid semalaman.
Apa tidak bagus, tidak niat? Ya tidak masalah, bagus masih. Namanya di masjid kan. Cuman sayang baik, kurang sempurna. Tinggal diniatkan baik. Nah, jadi seperti itu penting. Cak model tadi itu, walaupun nama programnya program i'tikaf Ramadan misalnya, meloklah ke situ dari malam sampai dekat subuh di masjid. Tapi tidak niat i'tikaf. Dia ngomong, oh melok i'tikaf semalam di masjid. Niat tak? Niat apa? I'tikaf itu kan mendep di masjid, lain mendep sama i'tikaf. Kalau cuma mendep tidak berniat. Kalau pengen i'tikaf sehingga dapat pahala i'tikafnya, setiap detik yang kita lalui di dalam masjid dengan niat i'tikaf itu diganjar oleh Allah. Sayang jadi kalau tidak niat, tidak perlu ngapa-ngapa ya kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, majlis yang di luar masjid tidak bisa digandengkan dengan pahala i'tikaf. Dan kalau kita sekarang alhamdulillah wa syukrulillah kita majelisnya di masjid, maka dari itu jangan sampai kita lupa untuk berniat i'tikaf. Silahkan niatkan dari sekarang, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Sebentar lagi kita akan menjumpai sebuah malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan, separuh. Sya'ban ya bulan Sya'ban, berarti separuh bulan Sya'ban, 14 Sya'ban malamnya. Nah itu nisfu Sya'ban. Itu adalah malam yang sangat hebat. Karena pada malam itu dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat hamba-hambanya yang berdoa dan akan mengampuni serta memberikan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang mau bangun malam, menghidupkan malam itu dengan cara beribadah. Luar biasa malam nisfu Sya'ban itu. Tapi ada kecualinya, yaitu adalah mereka yang terkategori daripada satu daripada 5 ini, 5 jenis orang. Dari 5 ini ada siko yang paling banyak orang-orang terkena akannya. Kita nak bahas siko ini baik. Jadi andai kata kita termasuk daripada 5 ini, maka Allah tidak ampuni dosa kita. Walaupun kita semalam-malaman tidak tidur, terjelit mata kita ibadah sampai subuh di malam itu, tidak Allah ampuni kita. Walaupun semalaman, sepanjang-panjang malam itu kita berdoa macam-macam sampai nangis, tidak sedikit pun doa kita akan diijabah oleh Allah kalau kita termasuk daripada 5 orang ini. Cuma tidak usah dibahas 5-5-nya. Kita bahas siko baik. Ngapa? Karena siko ini yang paling banyak kita ada. Banyak. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kelewatan malam nisfu Sya'ban ini. Tapi ala kulli hal, biasa di setiap masjid, gong yang biasa melok duduk di masjid kebagian amalan ini. Walaupun balik rumah tidur, misal tidak lanjut di rumah, cuman di masjid ngamalkan pasti Yasin 3 kali dengan doa-doa tertentu. Itu amalan malam nisfu Sya'ban, bagus diamalkan. Tapi kalau kita termasuk daripada orang-orang tadi juga percuma, tidak bakal boleh apa-apa kita. Tidak boleh maghfirah, tidak boleh rahmat, tidak boleh pengampunan dari Allah. Doa kita tidak dijabah oleh Allah, percuma. Berarti tidak usahlah kita bangun. Misalnya ada yang ngomong kayak itu, bukan tidak usah bangun, benar kendi kita. Sudahlah, aku ngasonya anak itu termasuk yang itu. Tidak usah berarti percuma lah. Walaupun bangun tidak boleh apa-apa juga, benar diri. Itu yang dituntutkan itu. Apa itu memangnya? Sikok itu tadi, yaitu adalah man kana fi qalbihi syahna, siapa yang di dalam dirinya terdapat kebencian terhadap sesama. Nah itu dia. Ada wong baik sebenarnya, bukan wong jahat, bukan wong busuk hati, bahkan mungkin pacak dikatakan dia ini polos-polosan baik. Tak katik nak jahat dengan wong tu, tak katik.
bersih hati mungkin baca dikatakan. Cuman ada yang nganggu dia akhirnya. Ada yang ngolahkan dia, ada yang nyahati dia, ada yang nyelekkan dia dari belakang. Sampai dia tahu sakit hati dia, gunyam sama orang tadi, termasuk. Tapi kan dia dijahati, walaupun Rasulullah itu udah ngajarkan kepada kita. Kalau kita dijahati, jangan kita balas jahat. Tidak balas jahat dia tadi itu, cuman benci bae jadi sama orang tadi karena dia jahat terhadap dia. Karena dia dijahati oleh orang tadi. Walaupun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarkan kepada kita dalam sebuah peristiwa yang bernama Fathu Makkah, yang mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah. Wong kota Makkah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, adalah orang-orang yang paling sering nyahati Nabi saat beliau masih di kota Makkah. Rasulullah tuh orang paling bersih, orang paling suci, tidak katik cacat sedikit pun. Akhirnya ketika beliau berdakwah banyak yang nolak, bahkan bukan hanya menolak tapi mencaci, menghina. Sampai-sampai ada yang melempar kotoran hewan ke kepala beliau saat beliau lagi sujud dalam sholat. Ada yang pernah menjirat leher beliau dengan rida atau dengan syal yang ia miliki. Dijirat pernah leher Nabi itu dari belakang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nolongi beliau akhirnya. Jadi yang model itu Rasulullah udah duluan ngalami. Misal ada di antara kita, ya aku ni tak ada memang nak benci-benci sama orang tu. Buat apa benci sama orang? Cuman kadang dia ada yang mengerikan kejati. Ada baik orang naknya masalah sama kita tu, unyam kita ujung-ujungnya sama dia. Apakah benar alasan itu? Tidak benar tetap. Jangan. Kalau ada orang jahil sama kita, orang jahat kepada kita, kemudian kita jadi sakit hati kepada dia, sehingga kita benci kepada orang tadi, berarti dua mudarat kita dapat. Pertama gangguan dia, kedua gangguan ketenangan di akhirat. Karena orang yang hatinya kotor, ada kebencian terhadap sesama, tidak bakal masuk surga. Cukup di dunia baik, cukup sikok dia ganggu kita, kita sabar, kita maafkan, tinggi derajat kita di sisi Allah, tinggi. Yang galak maafkan kesalahan orang lain, uang jelas-jelasan salah kepada kita, boleh tak kita benci ke dia? Kan wajar kalau kita nak benci, ya uang tu jahat. Sedikit pun aku tidak nian ngutik dia tu, tiba-tiba tak tahu apa dianya jahat ke aku, ngajak-ngajak uang pula. Nah, model macam ini benar tak ini alasan yang membenarkan dia untuk benci kepada orang tadi? Tidak benar, tetap tidak benar. Jadi cak mana? Sabar. Kalau baca lebih hebat dari sabar, maafkan, bukan cuma sabar. Kalau baca sabar baik nahan hati, jangan benci, tahan, udah bagus. Kalau pengen lebih hebat lagi, maafkan. Tinggi derajat kita sisi Allah, cepat naik magom kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tahu galau ayat itu. Rasulullah memang suri tauladan terbaik bagi kita. Dan lihat ketika beliau diganggu dengan gangguan yang dahsyat luar biasa, bukan lagi nyakit nih, menghinakan bahkan. Sampai pala beliau tuh, kepala nih kalau kena kotoran, bayangkanlah. Zaman itu bukan zaman ini punya sampo gitu. Zaman itu kotoran onto di kepala beliau ini. Nah. Wallahu a'lam kena rambut apa kena kopiah baik, cuman itu keji dahsyat. Siapapun diperlakukan seperti itu pasti marah. Cuma Rasulullah setelah semua gangguan beliau alami dan beliau rasakan di kota Mekah, beliau hijrah akhirnya kan Allah perintahkan. Sampai 10 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala putarkan keadaan yang dulu seenak-enaknya pacak jahat kepada Nabi. Saat itu 10 tahun setelah beliau hijrah, mereka semua ada di bawah genggaman Nabi Muhammad, tunduk kalau di hadapan Nabi. Ditaklukkan kota Makkah oleh Rasulullah SAW dengan ribuan atau belasan ribu bala tentara yang sudah siap dengan pedang-pedangnya. Mereka sudah nggak nyangkut apa, sudah kita tidak bakal hidup lagi, kita bakal dipenjara atau kita bakal diperbudak dengan cara keji. Kita ini udah jahat nian kepada Muhammad. Mereka nggak mengira bakal seperti itu, atau kita bakal dibunuh. Uji orang-orang kafir Makkah yang memang banyak ganggu Nabi. Akhirnya kata Rasulullah, idhabu,
fa antumut tulaqo. Sudah kalian pergilah galau. Karena kalian telah aku bebaskan. Itu ternyata. Mereka yang sudah menyangkok kuat bahwa nyawanya udah di ujung tanduk, tidak ternyata. Idhabu fa antumut tulaqo. Pergilah kalian semua. Karena kalian semua telah aku bebaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi seperti itu Rasulullah. Dijahati luar biasa. Tapi ternyata sedikit pun tidak katik dendam di dalam hati. Nah, itu jangan nyimpen dendam. Dendam, hasud di hati, itu kotoran hati kalau. Termasuk diantaranya tadi benci, ya, dendam tadi menyebabkan kebencian. Intinya jangan ada benci terhadap orang lain. Jangan ada syahna dalam bahasa Arabnya. Kebencian terhadap sesama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau andai kata uang tadi itu memang katik salah, diganggu uang lagi tidak boleh benci. Apalagi memang kita ada salah, dijahati uang itu. Bangsa kita tidak benar, kita jahati pula. Habisnya dia pula malas kita nyahati dengan cowok-cowok tertentu. Habisnya kita pula lagi balas-balasan campur kecil. Misalnya baik. Yang model ini jelas parah itu sudah berarti. Walaiyazubillah. Permusuhan sudah. Bukan lagi ada nyimpen kebencian, permusuhan, tidak boleh. Mutuskan tali silaturahmi. Walaupun mati juga Ka'bah, tempatnya di neraka kata Nabi. Mal'un, qati'ur rahim, mal'un, walau mata fi jawfil Ka'bah. Wong mutuskan tali silaturahmi, dia terlaknat. Allah laknat. Kalau udah Allah laknat, katik mucu juga. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia meninggalnya di jiwa Ka'bah. Jiwa Ka'bah kurang apa? Ada orang meninggal di Masjidil Haram. Harum namanya. Meninggal di Masjidil Haram lagi. Hebatnya. Ada yang cerita, meninggal di kota Mekah. Indah meninggal di kota Mekah. Memang indah. Di Masjidil Haram lebih indah lagi. Jiwa Ka'bah, Allahu Akbar, alangkah hebat itu orang. Cuman andai kata ini orang ada keretakan dalam hubungan kekeluargaan dia, mutuskan tali silaturahmi, apapun alasannya, walaiyazubillah, sudah mati juga itu tadi, katik gunung, Allah laknat, berarti tempatnya di dalam neraka, walaiyazubillah. Makanya nak benar-benar ngawak kita punya hati, nak banyak-banyak sabar, jangan sedikit pun ada benci kepada orang lain, apapun alasannya. Dia tuh salah niat memang, walaupun sudahlah, tugas kita ngebenahi diri kita, itu kewajiban kita. Doakan kalau orang jahat kepada kita, itu cara Nabi. Hadirin rahimakumullah. Contoh sikok lagi. Ada seorang sahabat Nabi yang mana asal mula cerita ini, suatu hari Nabi Muhammad itu duduk dengan para sahabat beliau di masjid. Beliau duduk di masjid ngobrol. Ya, ngobrolnya Nabi pastilah ilmu, pastilah nasihat, pastilah pelajaran penting untuk para sahabat dalam masjid lagi. Akhirnya di tengah-tengah obrolan mereka, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ada, "Sayadkhulu alaikum min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang masuk ke dalam masjid ini seorang laki-laki penghuni surga dari pintu yang ini. Nah, ditunjuk oleh Nabi dari pintu yang ini. Agak ada sikok uang penghuni surga bakal masuk. Tidak lama lagi, tahu-tahu tidak lama lagi adonian seorang laki-laki jalan dengan penuh ketawaduan, menghimpit sendal di bawah ketiaknya. Siapa itu? Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia yang banyak berjuang di dalam perperangan bersama Nabi Muhammad SAW dengan kepandaian beliau dalam olahraga panah. Nah, jadi itu terjadi, bingung para sahabat. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata beliau ini yang kata Nabi penghuni surga. Akhirnya besok terulang lagi kejadian itu. Duduk Nabi dengan para sahabat. Nabi kemudian lagi berkata seperti tadi, akan datang sebentar lagi dari pintu ini masuk ke dalam masjid ini seorang laki-laki penghuni surga.
Yang masuk ternyata wong yang kemarin lah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan subhanallah, kejadian ini sama persis kembali terjadi pada hari ketiga. 3 kali ya itu ulang. Tambah para sahabat Nabi yang ada di situ terheran-heran, kagum. Baca. Apa dia lah amalannya? Sampai ada seorang sahabat yang melok duduk dengan Nabi di hari itu. Beliau bernama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Beliau masih muda ketika itu. Beliau punya rasa penasaran yang besar. Kenapa baca? Pengen tahu. Kalau udah tahu pacak nurut. Jadi pacak masuk surga juga. Bahkan pacak diakui Nabi bahwa beliau adalah penghuni surga. Sampai akhirnya beliau izin sama orang tua beliau, anak-anak nginep di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diizinkan akhirnya ngineplah di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari pertama nginep nak nyingok. Kalau siang hari beliau ini di luar rumah kejingoan galau gawenya, kata yang istimewa biasa baik. Cuman kalau malam kata yang tahu nak nawinya masuk rumahnya itulah malam-malam. Diam-diam tak kalau. Jadi izin nginep di rumah itu. Dipersilahkan 3 hari 3 malam nginep. Tengah malam Abdullah bin Umar tidak tidur. Ngintip. Apa dia gawe Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ketika dijenguk, ternyata beliau terguling tidur. Sampai pak subuh bangun tahajud cuma berapa rakaat. Sahabat itu galau. Para sahabat pasti mereka tahajud dengan kadar jumlah yang ternyata beliau ini sama dengan sahabat-sahabat lain, tidak istimewa. Kami juga ngabikan yang model cak ini sampai pagi. Malam kedua cak itu lagi dijenguk, malam ketiga sama aja biasa. Tambah bingung beliau. Sampai akhirnya saat nak balik, ketika mesti harus keluar udah 3 hari kan nginep nak lama-lama di hotel baik. Jadi akhirnya bertanyalah Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai saudaraku Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh tahu tak? Boleh bertanya tak? Apa dia nak bertanya apa? Amalan engkau ni apa? Malam-malam engkau sama cak kami tidur pak subuh tahajud dengan kadar tahajud yang tidak beda jauh sama kami. Amalan anda ini khusus, ada tak yang khusus? Ngapa memang Nabi Muhammad ngabarkan anda ini penghuni surga? Alhamdulillah, uji beliau. Nah, sekarang aku pengen tahu apa dia sebabnya? Kok baca? Aku pengen nunggu soalnya, penasaran aku. Kalau balik tidak boleh jawaban, percuma bayar 3 hari 3 malam aku mendap sini. Akhirnya beliau ngomong, ibadah aku biasa. Siang hari kamu nyingok aku cak mano biasa baik. Tidak wah-wah nian semampunya. Malam hari awak nyingok lewek 3 hari ini. Akhirnya beliau teringat, oh mungkin ada sikok ini. Pecahnya inilah yang memang wong lain tidak katik mungkin, atau sedikit yang ngawe kenya. Kalau amalan-amalan aku yang lain, wong lain ngawe ke galau. Cuman sikok ini pecahnya tuh aku belum pernah tahu ada yang lain ngamal kenya, ada yang lain ngawe kenya. Apa dia kata beliau yang bertanya tadi? Akhirnya dijawab, setiap malam sebelum aku tidur, aku bersihkan hati aku dari kebencian terhadap sesama. Sebelum tidur, sampai aku berkata dalam hati, ya Allah, siapapun wong yang ada salah kepada aku di hari ini, sengaja tak sengaja depan aku, di belakang aku nyadar aku tidak, aku maafkan dia ya Allah, ampuni dia. Siapapun itu yang ada jahat kepada aku,
dari depan, dari belakang, sengaja tak sengaja, aku nyadar, aku tak nyadar, aku maafkan dia ya Allah, tolong engkau maafkan juga dia. Sampai segitunya, yang beliau tak tahu pun beliau mintakan ampunan untuk uang itu kepada Allah. Dan aku bersihkan hati aku, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada kebencian terhadap sesama, jangan sampai ada yang namanya ngunyam ke uang lain. Itu setiap malam aku gawekan. Oh, ini berarti kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Sudah, inilah, tidak ragu lagi. Inilah amalan yang membuat Anda sampai diakui oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Jadi pelajaran dari sini kita dapat apa? Jangan sampai malam lagi sampai digawat tidur borok yang ada dalam hati. Bersih ke hati kotor, tahu-tahu malam itulah kita mati. Wal'iyadzubillah, nak digawat kemana nasib kita habisnya. Karena penghuni surga udah pernah kita jelaskan, tidak katik penghuni surga yang hatinya kotor, yang hatinya ada benci terhadap sesama, hasud, dengki, iri hati, riya, kibir, ujub, sum'ah. Tidak katik, sedikit pun tidak katik. Naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, mereka lah penghuni surga yang telah kami bersihkan hati-hati mereka semua dari kebencian terhadap sesama. Ghil, min ghillin. Ghil itu artinya rasa benci. Nah, itulah kata Allah, penghuni surga, uang-uang yang sudah kami cabut dari hati mereka, rasa benci terhadap sesama. Udah jelas tambah jelas, tambah melek kita. Memang yang namanya benci kepada orang lain tidak katik bagusnya, tidak katik bagusnya. Kesehatan kita menurun, darah tinggi, bangsola parah, jantungan baca. Iya, natangkan harta, natangkan duit, tidak. Natangkan lowongan kerja, tidak. Jadi sehat badan kita, tidak. Bertambah hebat kehormatan kita, tidak malah. Jadi tenang hidup kita, tidak. Tambah sumpah, tambah suntuk malahan. Tidak kata bagusnya sudah. Cuman ego biasa yang ada tuh. Ngaso kita nih tidak berhak dijahati kadang-kadang kita tuh. Kita tuh kadang-kadang ngerasa aku tidak salah ke dia. Jadi itu kan. Hati kecil kita seakan-akan berkata kita tuh tidak berhak dijahati. Memang sebenarnya tidak berhak dijahati setiap manusia tuh. Tapi yang salahnya gara-gara hal tadi, gara-gara persepsi tadi, kita jadi benci kepada orang yang jahat kepada kita. Sudahlah, singkirkan ego. Wong jahat kepada kita, jangan kita jahat kepada dia. Jangan dibiarkan juga. Kalau pacak kita cegah kejahatan dia, ya cegah. Kalau kita talakkan berarti kita niamkan dia begawi dosa. Cuma andai kata kita tak pacak nahan, sabar baik. Pengen cepet diangkat dari sisi Allah, derajat kita, makom kita, maafkan. Pengen lebih tinggi lagi, doakan dengan doa yang baik. Wong tadi luar biasa kita. Sungguh, wong yang suci hatinya itu. Nah, itulah tipe-tipe penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ego tadi itu yang kadang-kadang membuat kita itu sehingga ngaso tidak berhak untuk diganggu. Memang tidak katik manusia yang berhak untuk diganggu oleh manusia lain. Tapi kalau persepsi tadi membuat kita ego kita tinggi sehingga sedikit pun mengganggu kita sakit hati, kita benci sama dia, itu salah. Itu salah. Ingat, kita banyak salah kepada Allah. Kita banyak dosa. Apakah Allah hukum diri kita atas semua dosa yang pernah kita lakukan? Yakin tidak? Kalau Allah memang telah menghukum kita atas semua dosa yang pernah kita lakukan, mungkin kita tidak tahu lagi, mungkin tidak baca ngapa-ngapa kita. Allah hukum, Allah cabut mata kita. Allah hukum, Allah bikin peka kuping kita. Allah bikin lidah kita tidak baca lagi bergerak ngomong. Sampai mungkin jalan pun tidak baca, tangan pun tidak baca bergerak. Ngapa? Dihukum oleh Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita banyak dosa. Nah, kadang-kadang Allah ingin menyucikan kita, membersihkan kita lewat orang lain. Orang itu nganggu kita. Ada hikmahnya kadang di balik itu. Berapa banyak
Wali Allah yang menjadi wali gara-gara orang itu sabar atas gangguan orang lain. Diangkat derajatnya. Kalau wong itu sudah baik, diganggu wong lain, naik derajat. Kalau wong itu banyak dosa, diganggu wong lain. Dari situlah mungkin pacak menjadi penyebab orang itu diampuni oleh Allah atas kesabarannya. Sampai lama-lama Allah angkat juga derajatnya. Modelnya itu. Jadi yang namanya pola pikir seperti ini, mestinya semua muslim ada di benaknya hal ini. Tidak ruwet hidup kita. Tidak ruwet. Kalau kita adalah tipe orang yang pola pikirnya seperti ini, hidup kita nyaman. Ada yang nganggu, tidak katik dongkol dalam hati, ya Allah, mungkin ini dosa aku, Allah hukum lewat dia ini aku. Tidak apa-apa. Tidak mungkin Allah menghukum dosa tidak dihapus, pasti dihapus oleh Allah. Senang kita ujung-ujungnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kesucian hati sangatlah penting. Penting nian. Pernah juga kita jelaskan mereka para wali abdal dalam sebuah hadis. Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathratis shalah wala siyam walakin yadkhulunaha bi salamatis sudur. Mereka para wali abdal dari umatku tidaklah masuk ke dalam surga gara-gara salat dan puasa yang mereka lakukan atau amal ibadah. Bukan gara-gara ibadah, kata Nabi. Wali abdal itu masuk surga. Akan tetapi faktanya, kata Nabi ini, mereka akan masuk ke dalam surga gara-gara mereka memiliki hati yang bersih. Hadis itu. Wali abdal itu kurang apa? Wali abdal cuma 70. Apa istilahnya kalau barang limit edition? Kalau barang tidak banyak tuh dibuat. Ada mobil misal, ada motor. Kita cerita dunia dikit biar lebih melek lagi. Ada motor bagus memang, cuman dijual 150 juta. Alah mahal motor 150 juta. Kalau kita jengok paling tidak cocoknya 60 sampai 70 juta, oke masih. Mau baca 150 juta tuh. Ternyata ini adalah motor limit edition. Tidak banyak, cuman 499 ikut dibuat di dunia ini. Antik berarti tidak banyak, mahal. Wali abdal cuman 70. Bukan motor, manusia yang Allah angkat menjadi kekasihnya, para aulia, para orang-orang yang soleh di sisi Allah. Luar biasa ini. Cuma 70 pula. Kurang apa mereka nih? Tapi ternyata Rasulullah tuturkan tetap baik syarat mereka masuk ke dalam surga. Itu tadi sebabnya. Hati mereka bersih. Bukan karena mereka adalah aulia. Wali abdal Allah masukkan ke dalam surga karena mereka adalah para wali. Tidak. Bukan itu. Karena mereka memiliki hati yang bersih. Kalau kita nak jadi wali abdal mungkin sulit. Amal ibadah kita kurang, sabar kita kurang, syukur kita kurang. Cuma nak bersihkan hati, baca kita. Berarti penyebab yang membuat mereka masuk ke dalam surga juga kita bisa buat. Juga bisa kita usahakan. Tak perlu nak jadi wali abdal, jadi intinya bersih-bersih hati. Berarti kita secara tidak langsung ada hal yang menyamakan kita kepada mereka, yang itulah sebab kita semua masuk ke dalam surga bersama mereka. Nah itu tadi kan. Nah itulah hebatnya Allah, baiknya Allah. Bukan orang-orang yang seperti itu baik, wali baik masuk surga, kita kemana? Oh mereka masuk surga karena bersih hati. Baca tak bersih hati? Baca. Nak diusahakan. Itu dia. Berdoa terus kepada Allah, banyak minta sehingga Allah bersihkan hati kita, dan kita usahakan juga paksa ke jangan benci. Andai kata ada sebab yang membuat kita benci kepada orang lain, PK kan ngapalah dia nicain, oh mungkin dia nih misalnya di jalan di jalan ketemu melengur gayanya, kan orang Palembang nggak aja itu. Ketemu di jalan tidak disapa, gaya mengut, mulai ngapa nih cek unyam sama aku, jangan dulu. Makilah kita nih tahu isi hati wong, mungkin dia ada utang, iya kan? Iya, kadang wong tidak nyadar kalau ada kita. Itu masalah sepele, tidak usah dimasalahkan. Cuman kadang-kadang manusia ini mempermasalahkan masalah sepele yang sekecil itu dimasalahkan. La ilaha illallah. Banyak masalah jadi di hidup kita, modelnya itu mana tenang hidup. Hati kita kadang-kadang tidak jarang terdapat kebencian terhadap orang lain walaupun kecil, no?
Lokak meninggal hati lagi kau tahu. Masuk surga dah galak, cuman berejo. Masuk neraka dah galak, cuman berejo masuk surga dah galak juga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perkara hati adalah perkara yang sangat penting, yang tidak semua orang memahami ini. Ada sebagian orang yang cuma nak ibadah, cuman hati kurang ditata, percuma. Jadi ibadah kita perbanyak dan jadikan kualitasnya sangat baik. Dan jangan lupa, kita harus punya hati yang bersih. Amal ibadah kita tidak banyak, tapi hati kita bersih, itu sudah ada jaminan dari Allah bahkan bahwa orang itu adalah penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim, dalam surah Asy-Syu'ara. Ini Allah, ini tadi Nabi, ini Allah yang menfirmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Katik yang pacak memberi kepada siapapun manfaat dan pertolongan nanti di hari akhir. Ida anak ida harta. Malun wala banun, la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak bisa bermanfaat harta ataupun anak yang kita bangga-banggakan, kita lulus dari kecil, kita sekolahkan sampai besar, sukses, gagah, jadi TNI, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter hebat, terkenal luar biasa, insinyur, tidak katik guna di akhirat. Harta kita banyak, kita ambokkan sampai kita jalan ngegek misalnya, oh banyak harta aku nih, kalau acara duduk depan tulah harus, kalau tidak ada nak nongol. Model itu kan misalnya baik, misalnya ada yang model itu tidak manfaat di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau ada uang yang di hari itu ngawak hati yang bersih, manfaat buat dia. Jadi malam nisfu Sya'ban, hal yang sangat penting kita beramal. Sebanyak apapun amalan di malam itu, hamba tidak Allah toleh kita sedikit pun kalau dalam hati kita terdapat kebencian terhadap sesama. Itu pesan yang sangat penting untuk al-fakir, utamanya itu yang penting tuh. Kemudian untuk setiap yang mendengar. Nah, amalan-amalan nisfu Sya'ban mungkin sudah jelas dan akan kita terapkan. Intinya apa? Yasin 3 kali, minta kesehatan, minta panjang umur, apa sih lagi? Rizki ya, rizki al-habsyi. Yasin 3 kali. Itu di antara maghrib dan isya. Tak sempat habis isya gawekan tak apa-apa. Terus apa lagi amalannya? Perbanyak doa, karena malam itu adalah malam yang mustajab doa dengan syarat bersih hati. Terus apa lagi? Perbanyak sholat di malam hari, bangun malam. Kalau pacak jangan cuma begadang baik, jangan, tidurkan dulu. Habisnya tengah malam bangun, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Sholat sebanyak-banyaknya, ngaji sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, salawat sebanyak-banyaknya. Di antara amal-amalan baik di malam itu adalah belajar ilmu agama. Cuma tengah dahulu siapa nak buka majelis. Mudah-mudahan hal-hal yang Al-Fakir sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.